Assalamualaikum anak-anak. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, sehat. Oke, sudah sarapan? Ada yang ngantuk? Ada. Devina nguap terus ya. Nah, sebelum kita belajar agar kita ilmunya bermanfaat, kita alangkah baiknya untuk berdoa dulu. Yang memimpin doa sekarang yang belum Rizky. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar mari kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, duduk kembali Rizky, terima kasih. Ya, sekarang biasa dibuka juz amanya, coba yang bawa Al-Quran buka Al-Qurannya. Kita baca surat-surat pendek dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh 5. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, tutup lagi juz amma atau Al-Qurannya. Nah, anak-anak, hari ini yang tidak berangkat siapa? Afan, Anin, Sekul ya? Sudah? Sudah? Ya. Oh Dinda, tadi Dinda WA ibu katanya sakit, muntah-muntah. Nanti ibu absen dulu. Ya, sekarang ibu mau nanya dulu. Kalian masih ingat pelajaran sebelum ini? Masih ya? Tentang apa kemarin? Surat Atin. Kita sudah mengaji surat Atin minggu kemarin dan mengkajinya juga. Isi kandungan surat Atin itu apa? Masih ingat enggak? Tentang? Oh, bentuk sebaik-baiknya. Oke. Kemarin kan kita penciptaan Allah dari bentuk fisik mungkin ya, yang Ibu terangkan kemarin, yaitu kita tidak boleh merubah penciptaan Allah. Terus kemarin juga kita sudah belajar apa tuh kalau tentang mengaji, biar ngajinya itu benar, yaitu tajwid. Apa yang sudah kita pelajari tentang tajwid? Idgham, terus idhar, ikhfa, iklab. Kalau idgham dibagi berapa? Apa aja? Bila guna, masih ingat ya. Kalau misalnya huruf sya itu huruf apa? Sya. Hah? Ikhfa. Berarti kalau ada nun mati atau tanwin bertemu huruf sya, dibacanya apa? Dengung, pinter. Kalau sekarang ayat terakhir itu manusia itu merusak penciptaan Allah yang sebaik-baiknya itu. Dengan apa cara merusaknya? Dengan tidak melakukan amal soleh. Apa itu amal soleh? Nah, mari kita putar bersama. Kita simak bersama penjelasan dari video ini.
Kalau Anda cuma mengerjakan sekali kebaikan itu kan tidak nilai amal. Itu harus berulang-ulang. Perhatikan nak. Dan Anda sengaja melakukan. Kalau tidak sengaja tidak dinilai amal soleh. Nah, maaf. Berarti sengaja melakukannya. Ya, sengaja melakukan amalan tersebut berarti sudah dinilai amal soleh. Jadi amal soleh itu dilakukan berulang-ulang. Ya, bukan hanya sekali. Kalau sekali belum dikatakan amal soleh. Dilakukan berulang-ulang dan secara sengaja. Amal soleh itu tidak boleh diniatkan kitanya. Saya mau ini mau sholat, saya mau sedekah, saya mau bantu orang misalnya. Biar dilihat orang deh. Dalam pikiran kalian walaupun tidak diucapkan tapi hati dan pikiran kalian niatnya seperti itu, maka itu yang dinamakan riya. Kalian tahu Imam Syafi'i? Imam Syafi'i adalah penulis kitab-kitab, banyak kitab-kitab yang beliau tulis, banyak sekali. Ya, Imam Syafi'i itu masyhur sekali. Beliau masuk surga hanya karena apa? Hanya karena saat beliau nulis, beliau berhenti nulis karena di tintanya itu ada lalat yang sedang minum tintanya. Dia nggak berani nulis. Biarkan lalatnya suruh pergi. Kalau pergi berarti kan kenyang. Beliau itu membiarkan. Ridho Allah datangnya di situ. Beliau masuk surga karena telah membeli lalat minum. Bukan karena dia sudah menulis kitab banyak ternyata. Tapi karena sudah memberi lalat minum. Makanya kita tidak tahu ridho Allah adanya di mana. Bahkan barangkali hal sekecil itu pun bisa membuat ridho Allah. Gitu. Jadi kita itu berlomba untuk mencari ridho Allah dengan cara apa? Dengan cara beramal soleh. Beramal solehnya cukup satu kali? Tidak, tapi berulang kali. Gitu ya. Kan surat At-Tin di ayat terakhir itu kan manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, tapi dia merusak penciptanya itu dengan cara, salah satu caranya merusak amal soleh. Contohnya apa yang sedang viral yang akan kita angkat? Bullying atau perundungan. Oke. Satu lagi, bagaimana sih cara kita menjaga hubungan baik dengan teman aja deh, dengan teman, karena kalian kan sedang dengan teman nih. Menjaga hubungan baik dengan teman, bagaimana caranya? Bersilaturahmi. Bersilaturahmi ada lagi? Kalau bertemu sering menyapa. Sering menyapa bisa. Apalagi? Main ke rumah teman. Hah? Main ke rumah teman. Main ke rumah teman bisa, itu juga silaturahmi ya, termasuk ke silaturahmi. Saling memaafkan. Saling memaafkan. Ya, itulah yang kalian sebut tadi itu semuanya benar untuk menjaga hubungan baik dengan sesama, dengan keluarga, dengan teman. Itu saling memaafkan jika memiliki salah, terus menjaga silaturahmi, terus saling menyapa, ya kalau kita bertemu dengan teman sapa. Ya, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu siswa dapat menjelaskan makna dan kandungan Quran Surat At-Tin. Siswa mampu mencontohkan peristiwa dari isi kandungan Quran Surat At-Tin dengan kehidupan nyata. Siswa menghasilkan proyek kelompok yang menunjukkan pengamalan nilai-nilai Quran Surat At-Tin. Ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, sebelum kita beranjak ke materi, kita mau ice breaking dulu. Kita mau main-main dulu. Tapi main-mainnya tetap nanti kalau kalah ada pertanyaan. Utus 2 orang dari masing-masing kelompok. Ayo 2 orang. Gak apa-apa, gak usah ditukar, satu kelompoknya aja pasang-pasangan. Barangkali nanti ditukar sama laki-laki pada gak mau. Ya, di sini hadap-hadapan ya, hadap-hadapan. Yang laki-lakinya di tengah. Ya, jadi di depan kalian nanti Ibu kasih satu pulpen. Satu-satu ya pulpennya ya. Ya, permainannya yaitu di depan kalian ada pulpen satu-satu. Kalian hanya melakukan apa yang Ibu katakan. Lalu jika nanti kepala, pundak, lutut, kaki, ambil pulpen. Nah, itu rebutan sama yang di depan. Paham? Nah, yang tidak mendapatkan pulpen akan Ibu kasih pertanyaan. Kepala, pundak, lutut, kaki, pundak, lutut, kaki, kepala, lutut, kaki, pundak, kepala, pundak, lutut, kaki, pundak. Belum. Lagi ya.
kepala, pundak, lutut, kaki, pundak, lutut, kaki, kepala, lutut, kaki, kepala, ambil pulpen. Siapa yang dapat? Makanya yang kenceng kalau udah dapat tuh jangan dilepasin. Lagi, kamu tahu bullying nggak? Ada berapa jenis bullying? Ada berapa? Ada 3. Kamu tahu jenis bullying ada berapa? 4. Satu apa? Sebutkan satu. Bullying secara, ini ya. Ini, kamu diem aja malah jawab. Bullying ada berapa? 4. Satu aja sebutin. Secara apa? Fisik seperti apa contohnya? Kalau fisik kan berarti apa tuh? Gampang banget. Memukuli bisa. Siapa nih yang nggak dapat? Oh, Devina. Devina tahu bullying? Ada berapa? Ada 4, satunya sudah dikasih tahu ya sama Saiful. Satunya apa? Hah? Sosial itu seperti apa? Oh, media sosial berarti siber ya. Contohnya seperti apa? Menghujat kayak misalnya bikin status gitu ya. Di komennya gimana cara komen bisa? Oh iya, ini jelek banget. Nah, itu namanya bullying secara online atau siber. Sudah duduk. Sudah nyala? Ya, tepuk tangan kalian semua. Ya. Masih ngantuk nggak Devina? Udah enggak ya? Kita tadi udah main kuis. Kita akan diskusi kelompok ya, membuat proyek. Kemarin juga Ibu sudah memberikan aba-aba dulu ya. Kemarin untuk membuat beberapa proyek dan mungkin di salah satu kelompok kalian sudah menyiapkan bahannya. Nah, sekarang Ibu mau memperlihatkan nih, apa sih nanti yang akan kita pelajari hari ini atau yang akan kita pecahkan masalahnya, membuat proyek apa gitu ya. Nah, ini apa nih, bullying apa nih? Siber, media sosial ya. Ya, itulah salah satu bullying dari 4 jenis bullying ya. Ini adalah jenis siber. Sekarang kalian kan pasti punya media sosial semua, tolong dijaga jangan sampai membuli. Karena di sosial media juga ternyata ada pembulian, namanya bullying siber. Halo semua. Nah, namaku Randy. Dan semoga kita dapat berteman baik. Guys, dikirain cowok, ternyata cowok. Apa tuh? Cowok. Woi, itu sombong banget lo, dipanggil ke nyaut. Lo mau ini? Oh, sorry, pertanyaan beri ke bawah. Ini akibatnya kalau lo berani nempel ego di kelas kan. Lo gak apa-apa. Pasti ini bukan pertamanya jadi berhenti. Dari kisah yang kalian tonton, di sekolah itu ada nggak perundungan? Pernah lihat? Sekecil apapun perundungan itu. Atau pernah lihat kalian kan punya media sosial semua? Punya WhatsApp? Facebook punya? Oke, WhatsApp. Pernah nggak di WhatsApp kalian membaca status yang statusnya itu menjelek-jelekan orang? Coba kalian ingat-ingat lagi pengalaman kalian secara nyata melihat secara langsung pembulian itu pernah tidak? Pernah, Devina pernah. Di mana itu? Di sekolah, di kelas. Di kelas sendiri. Ya. Korbannya siapa? Duta. Duta itu teman kelas kamu. Pelakunya ada berapa orang? Banyak pelakunya. Menurut kamu kan menyaksikan sendiri, yang lainnya menyaksikan tidak? Ini kan satu kelas. Menyaksikan. Nah, menurut kalian itu termasuk pembulian di jenis apa? Dalam jenis apa? Fisik. Ya. Nah, itu nanti bisa diangkat ke diskusi kelompok kalian. Itu kan kehidupan nyata yang sebenarnya ada di lingkungan kita. Pembulian itu banyak, nah. Ada lagi yang pernah melihat atau mendengar pembulian, melihat di lingkungan kalian? Ada? Di mana?
Di sekolah lagi. Pelakunya kelas berapa? Kakak kelas. Oh, kakak kelas. Kakak kelas ya. Berarti sekarang kelas 6 atau udah keluar? Udah keluar. Sudah keluar. Berarti siapa korbannya? Korbannya Amel. Yang melakukan pembuliannya siapa? Masih ingat tidak? Tidak ingat. Apa yang dialami oleh Amel saat itu? Ibu Amel tidak boleh duduk di bangku atau duduk di kursi, dia disuruh duduk di bawah Sama teman-temannya. Berarti itu termasuk ke perundungan apa tuh? verbal. Verbal ya, atau bisa juga sosial. Dikucilkan tidak Amel saat itu? Ada temennya enggak? Ditemenin enggak? Enggak, berarti itu sudah verbal, sosial juga termasuk. Terus apa lagi? Dia juga dipukulin. Dipukul. Iya, Nah, berarti itu sudah pembulian? kemudian verbal atau sosial. Verbal, sosial masuk. Terus satu lagi apa yang dipukul berarti termasuk pembulian? Fisik. Fisik. Sudah? Nah, itu berarti hampir paket komplit ya yang dialami oleh Amel ya. Kenapa kok Amel bisa seperti itu? Kok bisa sih Amel sampai dibully segitunya? Tahu nggak kenapa? Karena apa? Padahal Amel kan, nah video ini aja. Dia kan anak baru yang pintar, dia tidak pernah melakukan kesalahan, maksudnya dia tidak nakal. Dia sama kayak Amel. Kenapa dia dibully? Karena salah satunya itu, karena apa? Padahal dia baik. Itu sama seperti Amel, kurang lebih. Punya kekurangan. Ya, makanya menurut kebanyakan orang yang di video sama kakak kelas kita Amel, menurut teman-temannya itu punya kekurangan. Menurut teman-temannya karena tidak sama dengan kita orangnya, ya ada kekurangan. Makanya latar belakang dari situlah kenapa Amel bisa dibully. Ya, nah latar belakang dari pembulian Duta itu karena apa? Apakah Duta sama seperti Amel memiliki kekurangan? Awalnya kenapa? Karena bercanda. Apakah Duta bisa melawan? Tidak. Ya, tidak memiliki kekuatan untuk memberontak. Makanya terjadilah bercandaan yang berujung pembulian gitu ya. Nah, dari surat Atin ini cara kita menghindari pembulian atau cara kita untuk meminimalisir pembulian itu dengan apa? Dengan cara apa? Ada yang bisa dari surat Atin ini? Ya? Saling memaafkan, terus Saling menyapa. saling menyapa sesama teman. Ada lagi? Ya? Saling bersilaturahmi. Ada lagi? Semua jenis kebaikan harus kita lakukan agar semua jenis amalan soleh, saling menyapa, saling senyum, saling membantu juga, ya. Terus saling silaturahmi, main ke rumah temen, apalagi saling memaafkan. Itu semua adalah cara untuk menghindari atau meminimalisir perundungan atau pembulian. Ya enggak? Oke anak-anak, jadi kita mencoba menganalisa kenapa kok bisa dibully. Ya, kita belajar itu. Kalian kan misal nih, selain kejadian yang pernah kalian lihat kakak kelas kalian dan satu kelas kalian, selain itu misal kalian melihat orang yang dibully atau melihat di video atau yang sedang viral, kalian harus menganalisa, kenapa kok bisa dibully? Kenapa si Amel ini bisa dibully ya? Kenapa si Duta ini bisa dibully ya? Apa sih yang melatar belakangi? Apa alasannya kok bisa dibully? Coba kita cross check, coba kita analisa dari sisi korban. Kenapa korban kok bisa dibully? Oh ternyata karena korbannya itu lemah. Karena korbannya itu memiliki kekurangan. Entah itu kekurangan apapun ya. Oh karena coba dari sisi pelakunya, pelaku pembuliannya. Oh pelaku pembuliannya ini memang
dia itu misalnya dari segi orang tuanya pada kerja di luar negeri, jadi tidak terurus, makanya akhlaknya kurang. Oh, ini tuh pelakunya karena dia itu emang di kelasnya atau di sekolah merasa paling berkuasa, merasa paling jago, merasa paling hebat. Ya, makanya dia berani melakukan itu. Ya, paham ya? Nah, selanjutnya anak-anak, kalian nanti akan ibu kasih tugas. Sebelumnya juga ibu sudah mengabari kan ya. Kelompok juga tetap seperti ini setiap harinya atau setiap pertemuannya. Nah, yang dapat tugas bikin poster siapa? Kelompok 1, yang drama. Kelompok 2 dan kelompok 3. Oke. Nah, kalian nantinya akan yang buat poster alat-alatnya sudah dibawa belum? Oh, sudah disiapkan. Oke. Kalau yang buat video nanti diskusi langsung saja ya untuk membuat naskah, membuat alur ceritanya bagaimana gitu. Artisnya siapa gitu ya, nanti tokoh-tokohnya. Gitu. Paham ya? Nah, anak-anak, dalam diskusi kalian nanti harus mendiskusikan sesuai eksplorasi kalian terhadap apa yang kalian temukan di dalam dunia nyata tentang perundungan. Dieksplorasi ya. Nanti dibuat di dalam poster. Kalau drama dibuat di dalam dramanya, naskahnya seperti apa. Ya, kalian harus landasannya harus kepada Quran surat Atin. Ya, misalnya dalam surat Atin Allah itu menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, berarti bentuk rupa dan bentuk akhlak dan hatinya juga baik ya. Dari ayat 7 dan 8-nya, tapi manusia itu sendirilah yang merusak penciptaan Allah yang sebaik-baiknya itu akhirnya menjadi buruk. Contohnya apa? Pembulian. Coba hasil dari eksplorasi kalian dituangkan ke dalam karya kalian sendiri ya. Lalu cara penyelesaian masalah perundungan, caranya apa? Kita memakai teori dari Lauren and Friedman. Ada 3 teori yaitu legal system. Kata Lauren and Friedman dalam bukunya Sociology of Law, legal system. Kalian sudah Ibu kasih tahu sebelumnya kan? Dan sudah kalian searching di Google? Ya, kalian memilih salah satunya saja. Apa yang untuk drama ya, kalau untuk poster buat semua. Ya, 3 sistem itu. Kalian sudah menyiapkan buku, pulpen? Ya, kalian nanti akan membuat poster yang kelompok 1, kelompok 2 nanti kalian seolah-olah akan menjadi artis ya. Kelompok 3 juga kalian nanti akan jadi pemain film. Ya, silakan didiskusikan. Kalau kelompok 3, kelompok 1 silakan disiapkan posternya. Kalau kelompok 2 dan 3 silahkan mendiskusikan siapa yang jadi tokoh-tokohnya, misalnya siapa yang jadi pembuli, siapa yang jadi yang ngebulinya, ya siapa yang jadi yang melerainya, gitu ya. Sesuai dengan teori Lauren and Friedman yang sudah kalian pilih teorinya, ada 3 teori legal system. Ini culture of law. Kalau ini structure of law, struktur. Ya, oke, silakan dimulai 15 menit dari sekarang. Structure of law itu nanti kalian itu di sini karena pembuliannya mau di dalam sekolah atau di luar sekolah, cerita diskusikan di dalam sekolah. Kita angkat dari kisah nyata saja. Selanjutnya ini ya, structure of law. Structure of law misalnya yang dibulinya naga, kita misalnya bikin skenario seperti itu. Korbannya kita, naganya sebagai pembuli di luar sekolah membuli, ya di luar sekolah. Nanti yang jadi penengahnya itu Lisna sebagai apa? Sebagai masyarakat yang mengetahui pembulian itu. Pembuliannya seperti apa maunya? Coba ya, undang-undangnya seperti ini di dalam tata tertib secara jelas sekolah mengatur tidak boleh ada perundungan. Di dalam negara hukum negara undang-undang mengatur pelindungan anak, gitu ya. Nah ini, kalau ini, coba, ini kalian buat, kalian potong-potong, itu begini.
Sudah selesai? Sudah ya, waktunya cuma 15 menit. Sudah ada yang jadi aktrisnya? Sudah siap? Oke. Sekarang kita masuk ke presentasi. Menampilkan hasil diskusi kalian ke depan kelas. Siap? Siap. Ada yang sudah siap atau Ibu tunjuk saja? Ibu tunjuk saja ya. Kelompok 3 dulu deh biar adil. Kemarin kelompok 1, sekarang dari kelompok 3. Siapa yang jadi pelaku? Maju dulu, maju ke depan, nanti Ibu tanyain. Ayo. Sudah dibagi kan? Sudah dibagi aktris-aktrisnya nih? Oke. Ini nanti yang berperan sebagai pelaku siapa? Yang jadi korbannya? Ada. Yang jadi penengahnya? Oke. Silakan dimulai. Nada, kamu itu kenapa sih? Udah jelek, hitam lagi. Kita kamu nggak boleh kayak gitu. Kamu nggak boleh ngebully Nada. Udah ada undang-undangnya loh. Biarin, emang masalah. Ya masalah kamu ngebully Nada kan nggak boleh menghina Nada dan ngebully. Kamu harus minta maaf ke Nada. Ya udah, aku minta maaf ke Nada. Ya udah Vita, kamu nggak boleh mengulanginya lagi ya. Ya. Bullying dan perundungan. Selanjutnya kelompok 2. Ayo kelompok 2 maju. Maaf ya. Kenapa kamu nyenggol aku? Maaf, gak sengaja. Oh, dasar kamu. Arwan situ. Bantu aku belum. Ya iya. Gue pilih. Kalian sini. Mukulin Arwan. Dia nyenggol aku. Aku gak sengaja. Pung, kenapa kamu ikut-ikutan? Karena Rehan teman saya dari kecil. Dan kalau saya tidak mengikuti perintahnya Rehan, saya tidak ditemani lagi. Ya. Ayo udah maafan. Ayo. Rehan, Pung, maafan. Stop bullying. Oke, selanjutnya kelompok terakhir kelompok 1 untuk mempresentasikan posternya. Tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan maju. Silakan dimulai. Assalamualaikum teman-teman. Stop bullying. 4 jenis bullying. 1. Bullying Verbal bullying. Bullying keluar dengan menyakitkan nama, panggilan, kata. Fisik. Korban Mendapatkan berbagai perilaku fisik yang keras seperti ditabrak, dipukul, dirusak benda. Sosial bully Melibatkan banyak pelaku atau kelompok dilakukan dengan mengabaikan, mengasosiasi atau menghindari. verbal Berupa ancaman, komentar komentar kasar kasar yang berniat untuk menyakiti hati seseorang, media sosial, sistem hukum agar pembulian dapat dihindari atau diminimalisir, dapat menerapkan sistem di bawah ini. Sistem hukum menurut Lauren Friedman. Apa saja 3 komponen sistem hukum itu? Struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi melaksanakan hukum, mencangkup antara lain kepolisian, kejaksanaan, pengadilan, dan lain-lain sebagainya. Substansi hukum berkaitan dengan keseluruhan asas hukum, norma hukum, dan aturan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis,
termasuk putusan pengadilan. Legal culture budaya hukum. Budaya hukum adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat. Sudah? Stop bullying, hentikan perundungan. Kelompok 2. Dari sini ada berapa jenis pembulian? Sebutkan yang tadi dipresentasikan. Cyber. Iya. Verbal, fisik, sosial, dan cyber. Ya. Kelompok 3, cara menanggulangi pembulian itu menurut presentasi atau poster dari kelompok 1 itu ada berapa? Ada 3. Namanya apa? Itu dari teorinya siapa? Itu ada fotonya ganteng sekali. Lauren and Friedman. Ya. Menurut Lauren and Friedman ada berapa sistem? 3. Ada 3. Yang pertama, Sistem undang-undang, bisa, struktur, terus budaya. Ya. Jadi nanti kalau ada temannya presentasi harus didengarkan, nanti ditanyakan presentasinya. Tadi kalian sudah kelompok 1 sudah mempresentasikan dari hasil posternya, kelompok 2 dan 3 sudah melakukan sedikit drama tentang perundungan. Nah, sekarang Ibu mau nanya. Dari hasil yang kalian lakukan tadi, kelompok 2 itu menggunakan teori Lauren and Friedman yang bagian structure of law atau struktur ya. Dalam hal ini tadi sudah dipraktekkan ada pembuli, ada yang dibully, ada juga pihak dari sekolah yang sebagai struktur generalnya yaitu sebagai guru yang menjadi penengah dan penasehat ya. Di sini culture of law. Culture of law yaitu tentang apa? Budaya. Tadi ada yang membuli, ada yang dibully dan ini sebagai masyarakat yang mengetahui pembulian jadi melerai dan menjadi pendamainya. Ya. Lalu di sini dari poster yang kelompok 1 buat, ini sangat amat komplit ya, mencakup keseluruhannya. Ya, di sini ada dijelaskan juga 4 jenis bullying. Ada bullying verbal, sosial, fisik dan cyber. Cyber itu media sosial ya. Lalu juga di sini juga mereka jelaskan bagaimana sih cara minimalisir atau cara menghilangkan sedikit demi sedikit pembulian tersebut. Caranya yaitu menurut teori dari Lauren and Friedman, yaitu dengan cara undang-undang. Kita terapkan undang-undang yang ada di Indonesia dan tata tertib yang ada di sekolah kalau tidak ada bully. Ada undang-undang tentang IT, undang-undang perlindungan anak, itu juga sebagai undang-undang pembulian. Gitu ya anak-anak ya. Pelajaran apa yang kalian dapatkan dari proyek ini? Devina? Kita tahu macam-macam pembulian. Macam-macam pembulian ada berapa? Ada 4. Ya. Yang pertama apa? Apa saja coba? Dulu. Yang pertama fisik. Pembulian fisik, lalu verbal, terus sosial, ya, terus cyber. Nah, Lulu itu tahu cyber itu setelah proyek atau sebelum proyek? Sesudah proyek kan, berarti pembelajaran yang kalian Lulu dapatkan yang baru yaitu ternyata ada apa? Ada pembulian secara cyber. Pembulian itu akhlak mulia bukan? Perbuatan yang soleh bukan? Bukan. Nah, itulah perbuatan yang tidak soleh ya, merusak penciptaan Allah yang baik. Ibu mau tanya kendala yang kalian hadapi Pak saat diskusi membuat proyek. Ada kendala enggak? Ada. Penghafalannya. Penghafalan apa? Gerakan kosakata. Naskah berarti pembuatan naskah. Nah, caranya gimana menanggulanginya? Dengan cara apa? Menghafalkan sedapatnya. Iya, nggak apa-apa, namanya belajar. Kelompok 3 ada ini enggak? Ada yang agak kesulitan enggak dalam melakukan proyeknya? Dalam hal apa? Penghafalan naskah. Tapi bisa.
Caranya? Dengan latihan. Oh, dengan latihan dan dihafal. Nah, untuk kelompok 1 kan beda sendiri nih proyeknya, membuat poster ya. Ada kesulitan nggak untuk membuat poster? Dalam apa kesulitannya? Ngelem. Ngelem kan bisa gampang. Menyusun? Oke. Jadi kalian itu setelah belajar ini semua, Ibu harapkan ya kalian terus melakukan amal-amalan soleh. Amalan soleh itu apa? Ya berbuat baik kepada siapapun dengan sengaja dan secara berturut-turut. Ya, tidak melakukan pembulian. Kalau kalian dibully mau nggak? Nah, posisikan itu kepada orang lain juga tentu tidak mau dibully. Ya, jadi jangan membuli kalau tidak mau gitu ya. Oke, sebelumnya kita ulangan dulu sebentar LKPD selama beberapa menit saja. Soalnya banyak, jangan takut. Ini buat penguatan kalian saja setelah belajar tentang pembulian. Ya, silakan anak-anak diisi dulu ya lembar kerja peserta didiknya. Dimulai dari sekarang. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Saya dikumpulin lagi. Sudah ya, semuanya tentang masalah ini, tentang pembulian, amal soleh. Ya, kalian itu sebagai pemeran dalam kehidupan untuk melakukan amal-amal baik dan amal-amal atau amal-amal soleh. Kalian itu sebagai peran utama, sebagai apa? Untuk di dalam masyarakat untuk tidak melakukan pembulian. Kalian menjadi peran di dalam masyarakat untuk mencegah pembulian. Tidak melakukan bully dan tidak membiarkan pembulian itu terjadi. Jika ada yang dibully di depan mata kalian, kalian harus melerainya. Kalau tidak bisa melerai, laporkan ke pihak yang berwajib, pihak yang berwenang, jangan diam saja. Misalnya di sekolah, pihak yang berwenangnya siapa? Guru, laporkan ke guru. Itu ya anak-anak ya. Jadi kalian itu berperan untuk diri kalian sendiri, bagaimana menjadi orang yang baik dan terus melakukan amalan-amalan soleh. Kalian tahu amal soleh itu pasti tidak merugikan siapapun, ya enggak? Kalau amalan yang merugikan berarti amal soleh bukan? Oke, kita berdiri dulu, ya, biar kita masih tetap semangat pagi. Kita berdiri dulu. Oke, semangat, sampai. Kita lihat fokusnya. Kalau selamat pagi tepuk 1 kali, selamat siang tepuk 2 kali, selamat sore tidak tepuk. Oke, selamat pagi. Nah, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Selamat sore tidak tepuk. Oke, siap ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat sore. Ya, duduk kembali. Diberesin bukunya anak-anak, kita sudah selesai. Terima kasih diskusi hari ini, pelajaran hari ini itu sangat aktif, luar biasa, lucu, seru nggak? Oke. Ya, anak-anak ya, terima kasih banyak atas waktunya. Kalian hebat hari ini, luar biasa semangatnya sampai akhir. Epulnya sudah lapar, jadi waktunya kita sudah pulang. Ya, waktunya pulang. Epulnya sudah lapar, Bu. Ya. Oke, sudah siap semua? Ya, sok diberesin dulu. Oke, duduk siap. Siap. Baca doa mau pulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya pulangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.